Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah, amma ba'd, Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, terima kasih Bang Ali waktunya. Tadi juga Quran yang dibacakan oleh Kak Mimi itu berkaitan sekali sebenarnya. Surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kalau ada istri selama ini yang marah-marah sama suami, ini pembahasannya sebenarnya real ya, realita yang terjadi di lapangan seperti itu. Banyak pertikaian, banyak perceraian, banyak kehancuran rumah tangga, salah satunya dipicu oleh permasalahan mantu dan mertua yang tidak akur. Mertua merasa, oh ini anak saya, kenapa kamu jadi mantu sok lebih berhak katanya. Yang mantu mengatakan ini suami saya. Kenapa ibu masih ikut campur rumah tangga saya? Seperti itu. Jadi itulah kejadian-kejadian yang banyak menimbulkan pertikaian, akhirnya perceraian terjadi. Naudzubillah min zalik. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri, kita harus mengingat dulu. Ketika mau melangsungkan pernikahan. Nah pernikahan ini kan ibadah terlama. Masalah yang timbul pun banyak di dalamnya. Jadi yang harus kita lihat adalah pernikahan itu bukan hanya kita saling baper-baperan nih buat anak-anak muda. Nikah, baper-baperan, gandengan tangan, ada yang halal, foto. Ini pasangan aku katanya mencintai karena Allah sampai surga. Sampai rumah geplak-geplakan sama suami gitu kan. Banyak yang seperti itu, jadi indah di media sosial tapi ternyata tidak indah kejadian yang sebenarnya aslinya. Nah menikah itu bukan hanya soal indahnya saja, tapi ternyata banyak juga buruknya. Orang yang menikah itu masalahnya banyak, suami dengan istrinya solih-soliha, punya mertuanya nggak baik. Ada yang mertuanya baik, Masya Allah kita dianggap seperti anak sendiri, suami kita yang kagak baik. Ada yang mertuanya baik, suaminya baik, orang tuanya baik, iparnya yang kagak baik. Ada aja fitnah sana sini. Tahu nggak lo katanya? Lo ngasih duit ke istri lo berapa sih? Masa sama emak lo nggak ngasih tapi sama istri lo banyak banget tuh kakak iparnya yang begitu tuh. Jadi istri pakai barang branded baru, dia ngomongin ke mertua, mah lihat deh mama masa nggak dibeliin, dia doang yang dibeliin kan. Nah ini kan jadi pertikaian ya. Akhirnya banyak perceraian dan masalah yang timbul lebih banyak lagi karena iri-irian dalam rumah tangga. Yang harus kita pahami, wahai para wanita yang ada di luar sana, para istri khususnya saya juga yang berbicara di sini. Pertama, ketika kita ingin menikah kita harus pahami bahwa yang harus kita cintai bukan hanya suami kita, tapi juga ibunya, ayahnya, keluarganya. Pernah ketika itu salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, innali malan wa innali aban. Wa inna aban yuridu ayyakhudha mali fakaifa ya Rasulullah. Wahai Rasul, aku ini punya harta banyak. Aku juga punya seorang ayah. Ketika itu ayahku datang ke rumahku, posisinya aku sudah berkeluarga dan dia minta duit kepadaku. Fakaifa Rasulullah, maka apa yang harus aku lakukan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik. Kamu dan harta yang kamu miliki itu punya suami kamu. Jadi hati-hati para istri kalau orang tua datang ke rumah minta uang sama suaminya itu diperbolehkan. Diperbolehkan, kita tidak boleh melarang. Makanya suami ketika mau menikahi seorang istri kan nanya nih ya, will you marry me? Kamu mau gak nikah sama aku? Tapi kamu to be a second woman gitu. Kamu jadi perempuan kedua buat aku. Nah istrinya kaget, loh perempuan yang pertama siapa? Ya my mother katanya, ibu aku, umi aku, mamah aku. Jadi kamu tetap jadi yang kedua, yang pertama itu harus ibu aku. Nah mertua ketika sudah tahu dia diutamakan oleh anaknya, jangan juga berbuat sewenang-wenang. Ada mertua kalau di film-film sinetron saya nggak tahu kejadiannya mungkin banyak juga ya di luar sana. Kerjaannya fitnah menantu. Berbuat buruk kepada menantu, melarang suaminya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Padahal kita tahu kalau kita belajar ilmu fikih atau belajar ilmu pernikahan, di situ ada hakku zaujati al-wajibati ala zaujah, ala zauji. Jadi ada hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Salah satunya nafkah. Jadi bagaimana suami ini bisa seimbang, dia ngasih nafkah juga ke istrinya, bahagiakan istrinya juga, tapi juga tidak lupa memberikan nafkah
kepada orang tuanya. Ada Mas Ali dalam kitab Hikmatut Tashri wa Falsafah, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi menjelaskan pada bab nafaqatil aqarib, hikmatu nafaqatil aqarib. Ada hikmah memberikan nafkah kepada kerabat. Ternyata yang harus kita berikan nafkah itu bukan hanya istri. Sebagai laki-laki ini ada tugas-tugasnya. Jadi kalau dia punya keluarga, orang tua, maka orang tua juga diberikan nafkah. Dia punya adik-adik, selama dia mampu nafkahi. Dia punya anak-anak, yang dihasilkan dari pernikahannya dia juga nafkahi, itu selain istrinya. Nah ada pada bab ini dijelaskan bagaimana nafkahnya kepada orang tua. Wa minal ma'lumi anna nafaqah alaihima. Itu husnul min ahsanil birri gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang paling baik di antara kebaikan yang lainnya. Jadi kalau ada anak sudah menikah tapi tidak lupa bertanggung jawab kepada ibunya, ini anak yang soleh yang begini nih. Masya Allah, Bang Ali masih nafkahin ibunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun gak dipinta ngasih ya. Udah ada bulanannya tuh. Udah ada bulanannya. Nah suami harus kasih pengertian sama istri. Neng, aku ngasih orang tua sekian ya. Kamu jangan marah ya. Tapi jangan kita ngasih orang tua sekian, ngasih istrinya sedikit. Kurang, orang tua sebulan dikasih 5 juta, istri dikasih 50.000. Sehari kan? Sehari 50.000 gitu contohnya. Nah ini jadinya timbul kecemburuan di antara kedua belah pihak. Maka suami di sini harus menjadi penengah. Harus adil bagaimana dia bisa membahagiakan istrinya, bagaimana juga dia bisa membahagiakan ibunya. Ada satu pepatah mengatakan begini, kalau kita sedang membawa istri kita di hadapan ibunya, maka jangan pernah puji istri kita di depan ibu kita. Benar. Kebanyakannya, realitanya datang ke emaknya, mah ini istri aku yang paling cantik nih, hemat orangnya, pinter ngatur duit katanya. Dandan pinter, masak enak, semua pokoknya dia pinter. Apa yang terjadi yang dirasakan oleh sang ibu? Marah. Iya pasti. Ya Allah, saya yang besarin 25 tahun, yang dibangga-banggain bininya gitu. Nah istri juga harus paham ketika dia berada di depan mertuanya, maka jangan sekali-kali meminta suaminya untuk membanggakan dirinya. Tapi banggakan ibunya. Contoh begini, suami sama istri ketemu sama ibunya. Kata istrinya, mas masakan ibu enak banget ya, aku jadi suka deh sama masakan ibu. Masya Allah. Kata suaminya, iya memang masakan ibu aku gak tertandingi. Restoran manapun gak ada yang bisa rasanya menyamai. Seperti masakan ibuku ini. Jadi itu salah satu poin penting. Kalau misalkan di depan mertua atau orang tua suami kita, jangan pernah membanggakan istri kita. Benar. Tapi sebaliknya ketika tidak ada orang tua kita baru banggakan istri kita. Kamu cantik, kamu ini ya. Itu ada adab-adab dan akhlaknya. Kenapa sih? Wahai para istri, mereka semua bertanya kenapa sih kok kita harus patuh sama orang tua? Nah orang tua ini ada 3. Ada orang tua nasab, ada orang tua sabab. Orang tua nasab itu yang melahirkan kita, menyusui kita, itu orang tua nasab. Ada orang tua sabab. Nah orang tua sabab ini ada 2 jenis. Pertama yang ngasih ilmu sama kita, itu orang tua. Yang kedua orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, itu juga orang tua. Mertua itu yang namanya orang tua sabab. Maka kita harus paham bahwa tugas kita sebagai istri harus juga berbakti kepada orang tua kita dan mertua juga kudu sayang sama menantunya. Inilah salah satu keutamaan kenapa orang tua itu harus lebih diutamakan tapi tidak juga meninggalkan kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Kalau kita lihat kenapa seperti ini ada 2 kisah. Pertama kisah Hanzalah. Hanzalah itu baru pengantin baru nikah, baru selesai malam pertama sama istrinya diketok pintu sama utusan Rasulullah. Tuk, 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 tuk. Assalamualaikum Hanzalah, engkau diminta untuk jihad perang bersama Rasul. Apa kata Hanzalah? Aku ini baru menikah loh, baru kelar, belum mandi junub. Tapi kata Rasul ini perintah, dia tanya sama istrinya, Neng boleh gak abang berangkat perang? Kalau kita perempuan yang ada di Indonesia gitu, yang lagi nonton, baru kelar malam pertama suaminya suruh jihad perang, mau apa enggak kira-kira ya? Kak Mimi mau enggak kira-kira? Ntar dulu katanya. Masya Allah, tapi istrinya dengan sabar, tawakal dia bilang berangkatlah karena ini adalah perintah Rasulullah. Ketika dia berangkat ternyata di medan perang itu Hanzalah meninggal. Dan keadaannya masih junub, belum mandi. Masya Allah apa yang terjadi? Kematian Hanzalah, wafatnya, memandikannya, mengkafaninya itu langsung dilakukan oleh para malaikat.
Jadi saking dia orang solih yang berani meninggalkan kenikmatan dunia dengan istrinya untuk ikut berperang kepada Rasulullah. Jadi kalau jihad kepada Rasul itu diharuskan walaupun dia sedang bersama istri. Beda dengan orang, salah satu sahabat yang datang kepada Rasulullah, dia bilang, "Wahai Rasul, aku ingin berjihad, ikut berperang denganmu." Rasulullah mengatakan, "Kamu masih punya orang tua enggak?" "Punya." "Kalau gitu jangan kamu ikut jihad dulu. Jihadlah untuk berbakti dan membahagiakan orang tua." Di sini kita bisa melihat perbedaan bahwa dalam jihad saja orang tua harus lebih diutamakan. Tapi untuk istri, di sini Rasulullah membolehkan untuk ikut berjihad. Jadi, jadilah istri yang baik, menyayangi mertua, dan jadilah mertua juga yang pengertian dan sayang terhadap menantunya. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustazah ilmunya, ini ilmunya udah paham, ngerjainnya jangan pakai egois ya. Ngerjainnya pakai ikhlas, ngerjainnya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah teorinya bisa kita praktekin ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah ada pertanyaan, Ustazah mohon izin Ali bacain dulu. Ini @Intan Nur ya. Bagaimana jika suami memberi uang kepada orang tuanya tapi enggak bilang dulu sama istrinya Ustadz? Nah, sama nih kayak saya. Oh, enggak. Ya nggak ngasih tahu gitu, udah ini emang biasa ngasih gitu, boleh nggak Ustazah? Kita berpacu pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu mengarah kepada kebaikan. Boleh sebenarnya suami tanpa izin istri dia ngasih duit ke ibunya, itu hak dia. Yang penting nafkah ke kita jangan dilewatin. Putus. Ini diem-diem ngasih emaknya ke istri nggak ngasih nafkah, itu salah gitu ya. Jadi tetap ngasih ke istri, ngasih juga ke ibunya, akan tetapi dengan cara yang beradab dan santun, izin sama istrinya. Bukan izin bahasanya ya, memberitahu. "Neng, kamu abang kasih sekian tapi abang minta tolong ridhonya ya biar rumah tangga kita tetap adem. Abang mau kasih sekian per bulan ke ibu." Kan udah sepakat kita jadinya. Nah itu lebih enak. Daripada ketahuan tiba-tiba ibunya ngomong, "Makasih ya duit yang kemarin," katanya. Nyampe rumah berantem sama istrinya. Kelepasan ya. Abang ngasih berapa katanya sama ibu? Aduh gimana sih abang nih katanya. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi lebih bagus ada kejujuran. Karena kejujuran itu bisa mengarah kepada kebaikan dan keharmonisan rumah tangga. Oh, Masya Allah ya. Jadi bukannya izin tapi pemberitahuan. Biar kata kagak boleh tetap aja kita kasih. Sebaliknya kalau istri itu walaupun hak dia uangnya, tetap kita untuk menjaga keharmonisan izin dulu sama suami. Itu ada aturan seperti itu ya. Aturan adab-adab. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Namun sebelumnya memang sedikit lagi masih ada waktu. Nah kalau misalnya tadi kita konsentrasi ke istri mungkin. Misalnya istri mau ngasih uminya Orang tuanya. pakai uang lakinya boleh nggak? Boleh tapi dengan izin suami. Itu lebih beradab. Jadi gini, ada dulu kisah di zaman Rasul, salah satunya istri yang diberitahu bahwa ibunya sakit keras. Kemudian dia bilang, "Suamiku belum pulang berperang. Dan aku tidak boleh keluar melangkah satu kaki pun tanpa izin suamiku." Dalam hal itu saja yang urgen, hal yang doruroh untuk menjenguk ibunya yang sakit sampai meninggal dia nggak datang karena tanpa izin suaminya, itu bisa kita contoh ya, hal yang paling doruroh, apalagi dalam masalah uang yang tidak begitu doruroh gitu ya. Jadi tanya sama suaminya, kalau misalkan suaminya ngasih duit ini buat keperluan rumah tangga tapi kita bilang, "Mas ternyata sisanya masih banyak, boleh nggak saya kirim buat orang tua saya?" Gitu ya, kasih pengertian. Nah jadi suami juga harus ngerti, bukan hanya ngasih nafkah ke orang tuanya tapi juga ke orang tua istrinya harus seimbang.